Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas 3, inovasi pembelajaran. Implementasi asesmen adaptif berbasis AI untuk dosen dan mahasiswa. Pengantar, asesmen adaptif merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia pendidikan modern. Teknologi ini memungkinkan proses evaluasi belajar menjadi lebih personal dan relevan bagi setiap mahasiswa. Video ini bertujuan untuk menjelaskan cara asesmen adaptif, manfaat praktisnya, serta bagaimana dosen dan mahasiswa dapat menggunakannya secara sederhana. Apa itu asesmen adaptif? Asesmen adaptif adalah sistem penilaian berbasis teknologi yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan jawaban peserta tes. Jika mahasiswa menjawab benar, sistem memberikan soal yang lebih sulit. Begitupun sebaliknya, jika salah, sistem memberikan soal yang lebih mudah atau setara. Dengan cara ini, hasil tes jauh lebih mencerminkan kemampuan aktual mahasiswa dibandingkan tes tradisional. Ada perbedaan tes nasional, tes tradisional, dan tes adaptif AI. Tes tradisional, yang pertama, soal yang sama untuk semua mahasiswa. Yang kedua, tidak memperhatikan perbedaan kemampuan. Yang ketiga, hasil sering kurang akurat dalam menggambarkan level kompetensi. Berbeda dengan asesmen adaptif AI, soal menyesuaikan kemampuan masing-masing. Yang kedua, tingkat kesulitan berubah secara dinamis. Yang ketiga, memberikan gambaran kemampuan yang lebih presisi dan personal. Manfaatnya untuk dosen dapat memperoleh learning analytics yang lebih mendalam dan akurat. Yang kedua, mengetahui kompetensi mana yang dikuasai dan tidak dikuasai mahasiswa. Yang ketiga, membantu menentukan siapa yang memerlukan remedial dan siapa yang perlu pengayaan. Yang keempat, menghemat waktu dalam menganalisis hasil tes. Terus yang terakhir, mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terus itu manfaat untuk mahasiswa. Mahasiswa merasakan tes yang lebih adil karena sesuai level kemampuan masing-masing. Yang kedua, mendapatkan umpan balik otomatis yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengetahui kekuatan serta kelemahan belajar secara detail. Yang keempat, mendapat rekomendasi materi atau topik yang perlu dipelajari lebih lanjut. Yang kelima, membantu mengurangi rasa cemas karena tes dimulai dari level yang sesuai. Jadi perbedaannya cukup jelas, manfaat untuk dosen dan mahasiswa. Cara kerja asesmen adaptif. Yang pertama, mahasiswa memulai tes dan diberikan soal pada tingkat kesulitan sedang. Jika benar, sistem menaikkan tingkat kesulitan soal berikutnya. Jika menjawab salah, sistem menurunkan tingkat kesulitan. Yang keempat, AI membaca pola jawaban, kecepatan dan konsistensi. Yang terakhir, setiap memberikan skor adaptif yang menggambarkan level kemampuan sebenarnya. Platform asesmen adaptif yang umum digunakan. Beberapa platform asesmen adaptif yang dapat digunakan antara lain yaitu sistem CBT adaptif berbasis AI, Moodle dengan plugin adaptif. Yang ketiga, kuis AI berbasis chatbot. Yang keempat, adaptif tes sistem buatan kampus atau instansi. Yang kelima, sistem platform memiliki alur kerja yang serupa meskipun tampilnya berbeda. Langkah penggunaan oleh dosen. Yang pertama, login ke platform asesmen adaptif. Yang kedua, pilih mata kuliah yang ingin diujikan ke mahasiswa. Yang ketiga, siapkan bahan soal yang telah diklasifikasikan, mudah, sedang, sulit. Yang keempat, aktifkan fitur AI adaptif rutin agar sistem dapat menyesuaikan tingkat kesulitan. Yang kelima, atur jumlah soal, durasi tesnya, dan target kompetensi. Yang terakhir, publikasikan tes kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat melihat hasilnya.
Langkah penggunaan oleh mahasiswa. Mahasiswa cukup memasukkan akun masing-masing di platform assessment. Yang kedua, pilih tes adaptif yang tersedia. Yang ketiga, tekan tombol mulai tes. Yang keempat, mengerjakan soal yang berubah sesuai jawaban dan kemampuan mahasiswa. Dan yang terakhir, setelah mahasiswa selesai, hasil langsung muncul beserta analisis lengkap. Hasil tes untuk mahasiswa. Mahasiswa akan menerima skor adaptif yang mencerminkan level kemampuan sebenarnya, grafik perkembangan belajarnya. Yang ketiga, daftar topik yang sudah dikuasai dan belum dikuasai. Yang keempat, rekomendasi materi lanjutan atau latihan tambahan. Yang terakhir, fitur ini membantu mahasiswa melakukan evaluasi diri secara mandiri. Dashboard hasil untuk dosen. Dosen mendapatkan gambar lengkap berupa distribusi kemampuan mahasiswa dalam satu kelas, presentasi pengasahan berkompetensi, identifikasi mahasiswa yang perlu bantuan atau pengarahan, rekomendasi tindak lanjut pembelajaran berbasis data, dan yang terakhir, dashboard ini membantu dosen melakukan intervensi pembelajaran secara tepat sasaran. Contoh manfaat hasil analisis. Untuk dosen, misalnya sistem menunjukkan 40% mahasiswa masih lemah pada kompetensi analisis data statistik. Dosen kemudian dapat mengadakan kelas remedial atau memberikan modul tambahan untuk mahasiswa. Sementara 20% mahasiswa sudah sangat mahir sehingga dapat diberikan proyek pengayaan. Contoh manfaat hasil analisis untuk mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan notifikasi yang menunjukkan area yang perlu diperbaiki. Misalnya, pelajari kembali konsep distribusi normal. Mahasiswa juga dapat langsung mengakses latihan tambahannya. Jadi itu contoh pemanfaatan hasil analisis. Dampak positif implementasi asesmen adaptif. Yang pertama, pembelajaran lebih personal dan relevan. Yang kedua, proses evaluasi lebih efisien dan terarah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Yang keempat, mempermudah dosen memahami kebutuhan masing-masing mahasiswa. Dan yang terakhir, mendukung transformasi pendidikan berbasis data dan teknologi. Jadi, asesmen adaptif berbasis AI membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih akurat, personal, dan efisien. Dosen juga dapat memberikan intervensi yang tepat, sementara mahasiswa dapat memahami perkembangan belajar secara mandiri dan terarah. Dengan teknologi ini, kualitas pembelajaran di perguruan tinggi dapat meningkatkan secara signifikan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.